Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan mempraktikkan cara memperbaiki setrika listrik. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah setrika listrik adalah yang pertama, kita butuhkan tang kombinasi. Kemudian kita butuhkan tespen, kita butuhkan sepasang obeng plus dan obeng min. Sebagai alat untuk mengeceknya, kita butuhkan sebuah apometer. Alat ini berguna untuk mengecek komponen dari setrika listrik. Baiklah, kita mulai saja. Setrika listrik adalah sebuah peralatan listrik rumah tangga yang menggunakan komponen utama elemen pemanas. Jadi penggerak utama atau komponen utamanya adalah elemen pemanas. Setrika listrik ini apabila terjadi kerusakan, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, kita buka bagian penutup, ada di belakang. Setrika ini mereknya Philips ya, merek Philips. Ini merek Philips. Kita buka bagian belakang. Setelah terbuka, kita lepas. Nah, ini di dalamnya terdapat terminal. Terminal ini tempat penyambungan untuk kabel penghubung. Di sini terdapat 3, 1, 2, 3. Terdapat 3, yang satu untuk fasa, satu untuk 0, satu lagi untuk ground atau RD. Apabila terjadi kerusakan, maka langkah pertama kita buka penutupnya dulu, kita buka. Penutup kita buka, kita congkel saja. Ya, terbuka. Setelah terbuka, kemudian di sini terdapat baut. Kita buka bautnya kiri kanan. Kiri kanan. Ya, setelah terbuka, kita angkat. Ini ada baut lagi, kita buka lagi, bautnya 2. Ya, setelah kita buka, kemudian kita lepas. Bautnya kita kumpulkan, jangan sampai hilang ya, nanti memasangnya jadi tidak sempurna. Nah, setelah dibuka, ini jelas terlihat bagian dalamnya. Ini namanya lampu indikator yang menandakan bahwa setrika dalam keadaan on atau menyala. Ya, apabila lampunya menyala dan on, lampu mati dan off. Kemudian kita buka lagi. Di sini ada baut, kita buka. Baut dalam kita buka, ada 2 baut. Setelah bautnya terbuka,
Kemudian kita buka untuk baut kabelnya ya, ketiga, satu, kemudian yang satunya lagi, dua, lagi tiga, nah kita lepas bagian kabelnya. Kalau sudah dilepas seperti ini, kemudian kita bongkar. Copot bautnya. Ya. Ya, sudah terbongkar seperti ini. Ya, kemudian ini sudah jelas terlihat. Ini adalah pengatur termostat. Ini lampu indikator. Ini ujung-ujung dari elemen pemanas. Jadi nanti sumber dari sini, sumber masuk ke kiri kanan, tengahnya ini ground. Kita bongkar. Nah, setelah kita bongkar, jelas terlihat. Kita lihat ini bagian elemen pemanas. Elemen pemanas dia bentuknya, kalau merek Philips ini bentuknya menyatu. Ini elemen panas bagian ujungnya ini, kemudian ini elemen panas menyatu pada bagian besi pemberat. Ini termostat sebagai pengatur suhu, ya gunanya untuk mengatur pada berbagai macam jenis pakaian. Kalau bahannya yang tebal sama tipis ini diatur. Apabila kita ingin mengecek apakah elemen pemanas ini sudah rusak atau masih bagus, kita gunakan alat apometer fungsi ohm. Kenapa fungsi ohm? Fungsi ohm itu apabila ditempelkan jarumnya bergerak, artinya ada hubungan. Ini juga sama. Ya, kita pakai fungsi ohm. Kita coba dulu. Kita coba. Ternyata bergerak. Ya, jarumnya bergerak. Kalau bergerak seperti ini berarti ada hubungan. Nah, untuk elemen pemanas, apabila kita ingin mengetahui ini masih bagus atau sudah rusak, kita tempelkan pada ujung-ujungnya, nanti akan terlihat. Kalau jarumnya bergerak, berarti elemen panasnya masih bagus. Tapi kalau sudah tidak bergerak, berarti putus, harus diganti. Yang mana bagian mana yang kita ukur? Bagian ukur ujung satu ini dengan ujung ini, ujung-ujung. Ya, ujung satu dengan ujung satu lagi kita ukur. Ya, bergerak. Coba diperhatikan. Ukur, gerak. Artinya ini masih bagus elemen pemanasnya. Ya, bagus. Jadi elemen pemanas ini gunanya untuk menghasilkan panas. Dia merubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas, sehingga panasnya bisa digunakan untuk menyetrika. Ya, ini gunanya pemanas. Ini termostat. Termostat ini gunanya untuk mengatur suhu atau temperatur, supaya panas yang dihasilkan oleh setrika ini bisa dapat digunakan untuk
disesuaikan dengan tebal tipisnya pakaian yang akan disetrika. Ini bisa diputar, ya. Diputar itu artinya memperbesar dan memperkecil jumlah panas. Kemudian ya indikator ini gunanya untuk menunjukkan bahwa setrika sedang beroperasi atau tidak beroperasi. Ini indikator. Ini yang menyatu ini adalah besi pengumpul panas. Gunanya besi pengumpul panas ini adalah untuk mengumpulkan panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas, dan panasnya tersebut digunakan untuk menyetrika pakaian. Jadi itu fungsi tiap-tiap dari komponen setrika. Ya, jadi komponen setrika yang pertama ini ada besi pengumpul, gunanya untuk mengumpulkan panas dari elemen pemanas sehingga bisa digunakan. Ini elemen pemanas gunanya menghasilkan panas dengan merubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas yang ada di dalamnya. Kemudian ini termostat. Termostat ini gunanya untuk mengatur besar kecilnya panas yang digunakan untuk menyesuaikan dengan tebal tipisnya pakaian yang akan disetrika. Selanjutnya ini lampu indikator sebagai tanda bahwa sedang beroperasi atau sedang off, tidak beroperasi. Kemudian di sini ini ada bimetal. Ya, ini fungsinya ini untuk mengatur keadaan panas. Apabila terlalu panas dia akan melengkung, akan terputus sehingga bisa turun kembali panasnya dan bisa stabil panasnya. Jadi itu untuk bagian-bagian dan fungsinya. Kemudian setrika biasanya umumnya kerusakannya itu ada pada bagian kabel ini. Kenapa? Karena terlalu panas, akhirnya kabelnya meleleh, akhir putus. Nah, untuk mengeceknya apakah kabel ini putus atau tidak putus, kita gunakan apometer fungsi ohm, ya, dengan cara mengecek ujung-ujungnya. Kalau ujungnya jarumnya bergerak, berarti tidak putus. Tapi kalau jarumnya tidak bergerak, berarti putus. Jadi ujungnya, ini kan ada 3 nih, ini pasa, 0, ground. Ujungnya 1, ya, ujungnya 1 kita ukur. Coba perhatikan, ya, lihat. Yang ini kita ukur ujung ini dengan ini, kita ukur, ya. Nah, ujung kita ukur. Nah, seperti ini berjalan. Nah, ini karena berjalan seperti ini, berarti ini tidak putus. Satunya ini dengan ini, nah, bergerak juga, berarti tidak putus. Artinya kabel ini keadaannya bagus, tidak putus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadinya ujung ini dengan ujung ini dengan ini. 0 groundnya tidak usah, karena ground itu kan, ground bisa juga ya, cuma kalau ground itu kan tidak utama seperti pasa dan 0. Ya, seperti itu langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin memperbaiki sebuah setrika listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas kalian selanjutnya adalah kamu rangkum informasi-informasi yang ada di video ini untuk ditulis. Pertama, cara kerja dari setrika, kemudian komponen-komponennya apa saja dan fungsi-fungsinya. Jadi itu saja yang dapat Bapak berikan dalam video kali ini. Insya Allah nanti akan ada video selanjutnya untuk pesawat alat rumah tangga yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.